Oke, baik. Ada sukacita menyanyi amin di mana kalian? Kirim terang, itu yang mau kita lakukan. Tentu kita harus punya terang kalau kita mau mengirim terang. Ya. Tidak ada yang lebih lucu selain orang yang dalam kegelapan tapi mau kirim terang. Ya. Oleh karena itu kita mau memastikan bahwa kita punya terang firman Tuhan. Oke, selamat pagi semua. Ya. Selamat tahun baru juga. Ya. Tahun baru kalender bulan. Ya, Sinnian Kuailok, ya semuanya. Baik, dan kita mau memulai tahun baru ini ya, tahun baru kita dengan firman Tuhan juga. Sebagaimana waktu Januari lalu kita merayakan tahun baru berdasarkan hitungan matahari. Ya, kita juga mau memulainya dengan firman Tuhan. Hari ini kita mau memulai dengan firman Tuhan juga. Nah, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama. Dan kita akan masuk ke dalam melanjutkan ya Matius pasalnya yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, kita masih dalam pembelajaran kita akan kitab ini. Dan dari pasal 1 kita sudah sampai pasal 26 ya. Total ada 28 pasal. Berarti masih ya sudah tinggal 2 pasal lebih. Kemarin ada jemaat siapa yang Bu Linda tanya saya, Pak udah mau habis ya? Saya bilang, dibilang mau habis juga tapi pasalnya panjang-panjang, saya bilang gitu ya. Pasalnya panjang-panjang, jadi ada banyak yang bisa kita bahas di sini. Nah, kita mau baca hari ini di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Oke, kalau sudah dapat, mari kita membacanya. Saya akan bacakan karena saya sudah pakai TB2. Saya tahu banyak jemaat masih pakai TB1. Ada mix saya, ada sebagian TB2, TB1. Saya berharap sebentar lagi nanti yang terjemahan kita sendiri sudah bakal selesai gitu ya. Nanti yang terjemahan kita ditayangkan di depan aja dulu begitu nanti. Jadi biar kita pakai yang terjemahan kita yang sesuai dengan Textus Receptus. Oke, nah saya akan bacakan Matius pasal 26 ayat 26 sampai 29, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, untuk apa yang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami lakukan hampir 2000 tahun yang lalu, pada malam yang sangat bersejarah itu, malam yang merupakan salah satu puncak dari sejarah Tuhan. Dan Engkau mencatatkannya bagi kami, bahkan di dalam catatan ini ada perintah bagi kami juga. Dan ajar kami untuk memahaminya, apa yang Engkau maksudkan, apa yang Engkau ingin kami lakukan. Dan kami meminta Roh Kudus-Mu yang akan membukakan hati kami untuk kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak asing ya dengan perjamuan Tuhan. Ya, tetapi ini adalah perjamuan yang pertama, perjamuan Tuhan yang paling pertama yang diciptakan atau dibuat, dipelopori oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ini bersamaan dengan perjamuan terakhir, sehingga episode yang tadi baru saja kita baca ini sering disebut the Last Supper, atau ya boleh dibilang perjamuan makan terakhir, karena ini adalah makan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum ia disalibkan ya. Selain itu, ini juga adalah Paskah terakhir, saudara, karena pada waktu itu mereka
menjelang masuk ke dalam perayaan Paskah. Dan orang Yahudi pada saat Paskah mereka akan sembelih domba. Ya. Sekali lagi ada sedikit pertanyaan akademis di sini, apakah mereka memang makan perayaan Paskah itu ataukah persiapannya? Kita tidak usah terlalu masuk mendalam ke perdebatan teologis di situ. Tapi intinya ini adalah persiapan untuk Paskah di sini. Dan ini adalah Paskah terakhir yang diharuskan bagi umat Tuhan. Ini adalah Paskah terakhir yang masih memiliki makna rohani, boleh dibilang. Mengapa? Karena setelah Paskah yang satu ini, maka sang domba Paskah yang sejati, yaitu Yesus Kristus, sudah akan disembelih. Karena Yesuslah sang domba yang digambarkan oleh domba-domba Paskah itu. Sehingga di perjanjian lama, semua orang beriman, semua umat Tuhan diharuskan untuk merayakan Paskah. 1 tahun sekali mereka harus ke Yerusalem merayakan Paskah. Semua orang, kalau kamu orang beriman, kamu harus melakukan itu. Sebisa kamu. Ya, kalau kamu sakit atau apa mungkin lain lagi, tapi kamu harus melakukannya. Tetapi sesudah Paskah yang terakhir ini, boleh dibilang, tidak lagi ada keharusan itu. Karena sang domba telah datang dan telah disembelih. Nah, tentu domba ini adalah gambaran akan Yesus Kristus. Tetapi dengan berakhirnya satu simbol, berakhirnya simbol domba, pada saat yang sama, Tuhan memberikan simbol yang baru. Sehingga orang-orang percaya mulai dari saat itu bukan lagi merayakan Paskah dengan menyembelih domba. Tapi orang-orang percaya Tuhan perintahkan untuk melakukan sesuatu yang baru dengan simbol yang baru. Bukan lagi simbol domba, tapi simbol roti dan anggur. Dan perintah ini yang Tuhan berikan. Sehingga kalau orang perjanjian lama menyatakan iman mereka dengan menyembelih domba, maka orang perjanjian baru juga menyatakan iman mereka dengan melakukan perjamuan Tuhan ini. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah topik yang penting. Ya, karena ini adalah perintah Tuhan. Makanya kalau kita dalam gereja-gereja baptis, kita sebut ini bukan sakramen. Kita tidak menyebutnya sakramen, karena kata sakramen tidak ada dalam Alkitab. Tapi kita sebut dengan istilah perintah Tuhan. Nah, kata perintah itu dalam bahasa teologis ya kita sebut sebagai ordinansi. Ya, itu dari kata order. Order itu artinya perintah dalam bahasa Inggris. Ya, order jadi ordinansi. Ya, kita berkata bahwa Tuhan memberikan 2 ordinansi, ya, yaitu baptisan dan perjamuan Tuhan. Ini adalah hal yang penting, saudara kasih Tuhan. Ya, kita hidup di zaman yang cukup damai sekarang. Tetapi ratusan tahun yang lalu, kalau kita kembali ke abad 11, 12, 13, ada orang-orang yang ditangkap, disiksa, bahkan mati martir karena masalah perjamuan Tuhan ini. Karena pemahaman akan perjamuan ini. Ada orang-orang yang sudah tergantung di sel-sel penjara. Kadang-kadang mereka disiksa dalam satu alat yang namanya rak. Ya. Rak itu bukan rak buku atau rak apa gitu. Rak itu adalah suatu alat kayu di mana tangan seseorang diikat di atas, kakinya diikat di bawah. Lalu ditarik oleh tali dan kemudian tali itu pelan-pelan ditautkan sehingga orang itu seperti ditarik. Dan itu pelan-pelan dan sakit sekali. Ada orang-orang yang sudah mengalami hal tersebut. Ada orang-orang yang diikat ke tiang bakar dan sebagainya. Poinnya apa, saudara kasih Tuhan? Poinnya adalah mereka ditanya, apa yang kamu percaya tentang roti ini? Apa yang kamu percaya tentang roti ini? Apakah kamu percaya seperti yang diharuskan oleh gereja pada waktu itu atau tidak? Jadi pada saat itu, pemahaman tentang perjamuan Tuhan ini bisa berurusan antara hidup dan mati. Nah hari ini, saudara kasih Tuhan, kita bukan mungkin urusan hidup dan mati, tapi kita urusan apakah kita memahaminya sesuai yang Tuhan inginkan atau tidak. Apakah kita melakukan perintah Tuhan sebagaimana yang Tuhan perintahkan atau tidak. Oleh karena itu,
Saya ingin mengajak kita melihat hari ini 3 poin saja. Yaitu ada satu hal yang salah, pemahaman yang salah tentang perjamuan, salah tapi sering. Tetapi kita akan melihat 2 hal yang benar tentang perjamuan ini. Jadi ada 1 pemahaman yang salah dan 2 pemahaman yang benar. Apa itu? Yang 1 salah dan 2 benar ini, saudara kasih Tuhan. Yang 1 yang salah, tapi sering, adalah bahwa perjamuan ini dilakukan untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Ini adalah pemahaman yang salah. Melakukan perjamuan untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Kenapa ini salah, saudara kasih Tuhan? Oh, ini salah. Karena ini adalah perbuatan manusia. Ini adalah suatu ritual. Ini adalah suatu tindakan. Sedangkan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak diselamatkan melalui apapun yang kita lakukan. Oleh karena itu kita tidak menyebutnya sakramen. Ada gereja-gereja yang menyebut ini sakramen. Gereja Katolik dan gereja Ortodoks Timur menyebutnya sakramen. Mereka punya 7 sakramen. Salah satunya adalah ini, mereka kasih nama lain, mereka kasih nama Ekaristi, ya, atau Holy Communion. Dan mereka menyebutnya sakramen. Apa konsep sakramen, saudara? Sakramen artinya menguduskan. Jadi mereka mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui kasih karunia, mereka bilang. Tapi kasih karunianya adalah melalui sakramen, mereka bilang. Jadi hanya dengan ikut sakramenlah kamu bisa diselamatkan. Kalau kamu melakukan sakramen-sakramen ini, kamu akan diselamatkan. Inilah cara Tuhan menyelamatkan kamu, katanya. Tapi saudara kasih Tuhan, coba kita buka ayat Alkitab yang sangat tegas, ya. Walaupun mestinya sudah kita hafal, tapi sangat bagus untuk kita ulang-ulang dan ulang-ulang lagi. Kita buka dalam Efesus pasal 2, saudara. Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8, 9 dan 10. Saya bacakan di sini. Sebab karena anugerah, atau kalau dalam TB1 kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini adalah ayat yang merangkum keselamatan. Hari apa itu? Entah 2 minggu atau 3 minggu lalu, saya masih ingat Diaken Jaya ada membaca ayat ini kan. Dan dia bilang apa? Ayat ini mengajarkan kita apa itu dasar keselamatan. Kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Apa itu dasar keselamatan? Dasar keselamatan adalah anugerah atau kasih karunia. Tidak ada dari diri kita yang begitu baiknya sehingga Tuhan berkata, oh dia orang yang baik sekali, saya mau selamatkan dia. Tidak ada. Karena kita semua adalah orang berdosa, kita semua pantas masuk neraka. Dan alasan kenapa Tuhan mau menyelamatkan kita adalah karena kasih karunia. Karena dia memberikan kasih, apa itu kasih karunia? Suatu pemberian yang tidak pantas, kebaikan yang tidak pantas kita terima. Dan kita tidak pantas menerimanya. Ini adalah dasar dari keselamatan. Tapi kemudian kita dapatkan syarat keselamatan, saudara. Ayat ini memberikan dasar keselamatan, kemudian memberikan syarat keselamatan. Di ayat 8. Sebab karena anugerah atau kasih karunia, sama saja bahasa Indonesia ya, anugerah kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Ini adalah syaratnya. Bagaimana kita menerima itu? Kalau orang kasih kita hadiah, kita harus terima. Kita harus keluarkan tangan, kita sambut hadiah itu. Kita tidak bayar hadiah itu. Kalau kita bayar bukan hadiah lagi. Itu kita beli namanya. Kita tidak mampu untuk bayar. Tapi kita harus sambut, kita harus terima. Apa syaratnya menerimanya? Iman, saudara. Tidak dikatakan iman dan sakramen. Tidak dikatakan iman dan perbuatan baik. Tidak dikatakan iman dan perjamuan Tuhan. Iman dan baptisan, tidak. Iman. Dikatakan, diselamatkan oleh iman. Ini syarat yang Tuhan berikan. Dan ditambahkan lagi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Sangat jelas sekali. Tidak stop sampai di sana, sebenarnya ada ayat 10.
Ada ayat 10, kalau ayat tadi berkata apa dasar keselamatan adalah kasih karunia, apa syarat keselamatan adalah iman, ayat 10 berbicara apa tujuan keselamatan. Tujuan keselamatan adalah agar kita berbuat baik. Jadi perbuatan baik bukanlah syarat keselamatan. Tapi bukan berarti orang yang diselamatkan tidak berbuat baik, saudara. Orang yang diselamatkan berbuat baik karena itulah hasil dari keselamatan. Hasil dari keselamatan adalah kita menjadi berbuat baik. Apa itu perbuatan baik? Semuanya. Ya termasuk melakukan perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu baptisan, kalau perintah itu untuk perjamuan Tuhan, kalau perintah Tuhan itu bersaksi, kalau perintah Tuhan itu semua yang lain, itu kita lakukan sebagai hasil dari keselamatan. Ketika seseorang sudah diselamatkan, maka kita mau melakukan hal-hal itu. Kita balik lagi dalam Matius pasal 26, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, adalah suatu kesalahan besar kalau kita berkata kita melakukan perjamuan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Ya. Itu adalah kesesatan. Keselamatan rohani kita tidak bergantung kepada suatu ritual. Salah satu hal yang menyebabkan banyak orang salah paham mengenai ini adalah suatu doktrin yang diajarkan oleh Katolik Roma, oleh Roma Katolik. Nama doktrin itu adalah doktrin transubstansiasi. Dan apa arti transubstansiasi? Substansi itu adalah substansi, ya. Substansi, dan trans itu berarti berubah. Dan di dalam doktrin ini, ya, mereka mengajarkan bahwa ketika roti didoakan oleh imam Katolik, maka pada saat selesai didoakan, roti itu berubah literal, katanya, menjadi daging Yesus. Literal daging Yesus. Sehingga sesudah didoakan, mereka bahkan menjunjung roti ini. Mereka bilang, inilah Yesus. Inilah Yesus. Ini bagian dari tubuhnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, sehingga mereka beranggapan ketika mereka makan daging itu, mereka makan roti itu, mereka makan daging Yesus sungguh-sungguh beneran. Dan oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa itu mendatangkan keselamatan. Karena ada sesuatu yang spesial mengenai roti ini, dia sudah diberkati oleh imam katanya. Dan dia berubah menjadi daging Tuhan secara literal. Tapi saudara yang kasih Tuhan, apa itu yang Tuhan maksud? Oh tidak. Tidak mungkin. Kalau kita lihat pada saat perjamuan Tuhan yang pertama, ini adalah perjamuan Tuhan yang pertama. Ketika Yesus berdiri di hadapan murid-muridnya, lalu dia ambil roti, kemudian dia pecahkan, kemudian dia bilang, ambil makanlah, inilah tubuhku. Apa yang dipahami oleh murid-murid pada waktu itu? Yesus sedang berdiri di depan mereka. Tubuhnya belum disalibkan. Dia belum menderita, dia masih berdiri di depan mereka pada waktu itu. Dan dia ambil roti, dia bilang, inilah tubuhku. Kira-kira apa yang mereka pahami? Apakah mereka memahami bahwa, oh benar daging ini adalah tubuh Yesus itu? Ataukah mereka memahaminya sebagai suatu simbol? Ya. Tentu mereka memahaminya sebagai simbol. Kenapa? Karena tubuh Yesus yang beneran ada di depan mereka. Masih baik-baik waktu itu. Belum disalibkan, belum ditusuk, belum dipecah-pecahkan. Ya. Sehingga ini pasti simbol. Itu sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata, akulah pintu. Tidak mungkin Petrus datang, Tuhan mana kenopnya Tuhan? Lalu dia pegang-pegang rusuknya Tuhan begitu. Ya. Atau ketika Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Lalu mereka datang, wah mana nih buah anggurnya, kita mau petik dari telinganya Tuhan Yesus. Kan tidak mungkin. Mereka memahami itu sebagai bahasa simbolis. Tuhan banyak berkata seperti itu. Akulah pintu, akulah pokok anggur. Akulah, dia bilang, roti yang turun dari sorga, dan lain sebagainya. Dia menyatakan bahwa hal-hal itu melambangkan dia. Permasalahannya, kalau kita percaya bahwa daging roti itu benar-benar adalah daging Yesus, maka ada konsekuensinya, saudara. Konsekuensinya adalah berarti setiap kali kita melakukan itu, Yesus dikorbankan lagi. Dan ini permasalahan utama. Bahwa itu berarti kita menyangkal
menyangkal kesempurnaan pengorbanan Yesus untuk pertama kali itu. Dan kita berkata bahwa Yesus harus dikorbankan. Setiap kali kita melakukan perjamuan, setiap kali kita melakukan itu, maka kita mengorbankan Yesus lagi. Apakah itu yang mereka lakukan? Benar. Karena di dalam Katolik, mungkin ada yang pernah dengar ya, roti itu mereka punya istilah khusus, yaitu mereka sebut hosti. Pernah dengar? Hosti. Ya. Apa makna dari hosti, saudara Tuhan? Apa artinya hosti? Kenapa mereka sebut hosti? Kita tidak sebut roti kita hosti. Jangan ikut-ikut, saudara. Kalau misalnya nanti diaken atau apa, kan biasa bawa tray ya. Padiakan hostinya kasih saya. Oh, jangan bilang itu. Ya. Kenapa? Hosti itu dari kata Latin, hostia. Ya. Artinya korban. Artinya korban. Dan itu cocok dengan teologi Katolik, bahwa ketika mereka bikin roti itu, didoakan, maka itu benar-benar berubah menjadi daging Yesus. Makanya itu korban lagi. Makanya mereka sebut hosti. Hosti artinya korban. Coba kita buka apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut di dalam Ibrani pasalnya yang ke-9. Ibrani pasalnya yang ke-9. Sebenarnya ada banyak perikop dan ayat yang mengatakan ini, tapi kita hanya ada waktu untuk melihat satu saja. Ibrani pasal 9 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dikatakan di sini, namun, saya bacakan dari ayat 11, namun Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ini masih di sorga. Ayat 12, dan ia telah masuk berapa kali? Satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah kambing jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Bukan kelepasan yang sementara, yang minggu depan harus diulangi lagi. Yang pada misa berikutnya, ekaristi berikutnya harus diulangi lagi. Bukan. Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya, untuk mendapatkan kelepasan yang kekal. Oh, saudara yang kasih Tuhan, Anda berkata, ini hanya suatu poin teologis, ini tidak terlalu penting. Mungkin hari ini kita tidak anggap ini terlalu penting, tapi Anda tahu yang saya katakan tadi, di abad-abad pertengahan ini adalah masalah hidup dan mati. Ya. Ketika Katolik berkuasa di Eropa, mereka menganiaya orang-orang yang tidak mau percaya doktrin transubstansiasi ini. Ya. Oh, ada banyak yang bisa kita sebut. Kaum Waldensis, mereka menolak. Kaum Waldensis adalah salah satu nenek moyang baptis kita. Waktu itu mereka belum disebut baptis. Mereka ada di lembah-lembah yang waktu itu namanya Valdoi, ya, sehingga mereka disebut kaum Waldensis. Dan juga salah satu tokoh mereka dulu namanya Peter Waldo. Jadi mereka sering disebut kaum Waldensis. Dan kaum Waldensis tidak percaya akan transubstansiasi. Itu salah satu alasan mereka dianiaya, saudara. Mungkin ada yang pernah dengar seorang tokoh namanya John Wycliffe. Ya. John Wycliffe adalah orang pertama yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris lengkap, Perjanjian Baru. Ya. Orang pertama itu ada di abad 14. Ya. Dia pertama menerjemahkan ke bahasa Inggris lengkap. Tetapi dia dianiaya. Dia dianiaya karena banyak hal. Yang nomor satu, pada waktu itu gereja melarang menerjemahkan Alkitab ke bahasa biasa, katanya harus Latin saja. Ya, tetapi untuk itu dia, walaupun gereja tidak suka dengan poin yang satu itu, dia masih bisa bertahan, dia bisa dilindungi oleh bangsawan-bangsawan Inggris pada waktu itu. Tetapi kemudian kelemahan dia adalah ketika mereka akhirnya tangkap, ternyata dia tidak percaya transubstansiasi. Lalu akhirnya disebarkanlah bahwa dia ini seorang sesat, katanya. Dia tidak percaya bahwa roti itu benar-benar berubah menjadi daging. Sedangkan pada waktu itu adalah posisi yang mayoritas. Dan akhirnya, saudara yang kasih Tuhan, dia diadili dan dia diekskomunikasi. Tapi dia diasingkan. Nah, belum sempat mereka datang tangkap dia lebih lanjut lagi, dia mati duluan. Tapi saking bencinya mereka dengan dia,
Setelah dia mati, digali lagi. Kemudian mayatnya ditaruh di kursi, diadilin, saudara. Wow. Ya. Tapi puji syukur, bagi dia pada waktu itu, dia sudah di hadirat Tuhan. Ya. Pengadilan manusia sudah tidak berlaku lagi bagi dia. Tapi mereka lakukan itu, saudara. Kenapa? Karena doktrin ini. Karena pemahaman ini. Apakah perjamuan Tuhan itu menyelamatkan atau tidak? Ya. Dan oleh karena itu kita harus paham hal itu. Ini adalah suatu kesalahan, suatu kesesatan bahkan. Tetapi bukan hanya masalah perjamuan Tuhan itu menyelamatkan secara rohani. Ada kesalahan lain lagi. Bahwa perjamuan Tuhan menyelamatkan secara jasmani. Nah, ini banyak beredar di kalangan kadang-kadang kontemporer sekarang ini bahkan. Sehingga ada orang yang membuat konsep, ya, dan mereka sering sebut itu perjamuan kudus, bukan perjamuan Tuhan. Padahal di dalam Alkitab istilah yang benar adalah perjamuan Tuhan. Dan mereka bikin perjamuan kudus katanya. Wow, lalu diiklankan perjamuan kudus bisa dapat kesembuhan. Perjamuan kudus bisa dapat berkat. Perjamuan kudus bisa lepas dari kutuk. Kutuk pisau operasi dan lain sebagainya. Salah satu yang paling terkenal melakukannya adalah almarhum Pariaji tentunya. Di gereja-gereja dia kita sering lihat banner-bannernya, dan dia berkata, wah datang ya perjamuan kudus dan lain sebagainya. Tetapi apakah Alkitab mengajarkan bahwa perjamuan Tuhan adalah untuk membuat orang sakit menjadi sembuh? Tidak ada. Jadi melakukan perjamuan Tuhan untuk keselamatan rohani adalah salah, dan melakukan perjamuan Tuhan untuk keselamatan jasmani, untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit, itu juga adalah salah. Itu tidak alkitabiah. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang ya, tertipu akan hal-hal seperti itu, dan mereka bikin macam-macam, padahal salah, tidak alkitabiah, menyesatkan orang. Saudara, kita harus memahami hal ini. Nah, itu yang salah. Tetapi yang benar apa kalau gitu? Kita tidak mau hanya bicara yang salah saja. Kita mau bicara yang benar. Kita mau bicara yang benar. Nah, yang benar apa, saudara yang kasih Tuhan? Bukan bahwa perjamuan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi yang pertama, atau yang kedua, poin kedua kita, yang benar adalah perjamuan adalah untuk mengingat keselamatan. Perjamuan untuk mengingat keselamatan kita. Mengingat kematian Yesus Kristus. Coba kita buka di dalam 1 Korintus. Kita buka dalam 1 Korintus. Pasalnya yang ke-11. Apa yang dikatakan di sini? 1 Korintus pasal 11. Kita lihat dari ayat yang ke-23, 24. Katanya apa? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Apa dikatakan? Sebagai peringatan akan aku. Ayat 25 juga demikian. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kau minumnya sebagai peringatan akan aku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita tidak melakukan perjamuan Tuhan untuk mendapat keselamatan. Tapi kita melakukan perjamuan Tuhan untuk mengingat akan keselamatan. Mengingat akan Yesus Kristus yang mengerjakan keselamatan bagi kita. Darahnya tertumpah. Tubuhnya dicabik-cabik, dia dicambuk sampai sudah bukan seperti manusia lagi. Dia dikasih mahkota duri, kulitnya tembus, saudara yang kasih Tuhan, oleh duri itu, pecah, dan darahnya keluar. Dan itu adalah untuk mengerjakan keselamatan bagi kita. Di dalam perjanjian lama dikatakan tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Itu ada di Ibrani 9 ayat 27 bahkan. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Sehingga darah Yesus diperlukan.
Tadi sudah kita baca di Ibrani, bahwa secara simbolik, Tuhan kita membawa darahnya sendiri. Bukan masuk ke bait suci Yerusalem sana, tapi dia masuk ke bait suci yang ada di sorga. Dan di situ dia mendamaikan dosa seluruh manusia di hadapan Allah Bapa. Sehingga darahnya adalah perjanjian baru katanya. Pada waktu itu, perjanjian yang paling kuat adalah perjanjian yang disahkan oleh darah. Kita masih ingat kalau Anda buka dalam Kejadian pasal 15. Ketika Tuhan bikin perjanjian dengan Abraham, ada darah yang harus ditumpahkan. Tuhan ingin memberkati Abraham. Tuhan ingin mendatangkan berkat untuk Abraham. Lalu Tuhan suruh Abraham. Abraham ambil binatang-binatang, belah menjadi 2. Kemudian kita akan lewat di tengah-tengahnya. Itu adalah cara orang kuno membuat perjanjian. Itu perjanjian paling keras. Disebut perjanjian darah di situ. Dan pada saat orang Israel gagal memenuhi perjanjian Tuhan. Tuhan bilang, kamu harus taat padaku. Kamu harus melakukan firman-Ku, maka Aku akan memberkati kamu. Tapi mereka gagal dan gagal dan gagal lagi. Sehingga akhirnya Tuhan bilang apa? Perjanjian lama ini sudah gagal. Sekarang harus ada perjanjian baru. Perjanjian yang lama adalah berkata, kalau kamu taat sama Tuhan, Tuhan akan berkati kamu. Kalau kamu hidup sempurna di hadapan Tuhan, maka kamu akan menjadi umat Tuhan. Tetapi tidak ada manusia yang berhasil. Tidak ada satupun. Umat pilihan saja tidak berhasil. Gagal terus dan gagal terus lagi. Sehingga Tuhan berkata, Aku akan buat suatu perjanjian baru. Apa perjanjian baru itu? Coba kita buka Yeremia, saudara. Kita buka Yeremia, pasalnya yang ke-31. Yeremia pasal 31. Dan kita lihat dari ayat 31 sampai 34. Darah Yesus disebut perjanjian baru. Dikatakan di sini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka. Ini perjanjian apa? Ini perjanjian Musa, perjanjian di Gunung Sinai. Tuhan kasih mereka hukum Taurat. Lakukan hukum Taurat, Tuhan bilang. Maka kamu akan diberkati. Tapi mereka gagal. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu Aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun Aku menjadi Tuhan atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Ini perjanjian barunya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya dan saudaranya dan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan. Karena Aku telah mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Perjanjian yang baru bukan lagi didasarkan pada manusia mampu melakukan firman Tuhan. Karena manusia semua sudah gagal. Tapi perjanjian yang baru didasarkan pada Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Dan bagaimana perjanjian baru ini disahkan? Melalui darah Yesus Kristus. Karena darah Yesuslah yang membayar harga untuk dosa tersebut. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melakukan perjamuan Tuhan hari ini, kita mengingat akan keselamatan. Bukan untuk keselamatan, tapi mengingat akan keselamatan yang sudah Tuhan lakukan. Dan kita mengingatnya dalam 2 cara, saudara. Yang pertama adalah secara pribadi. Kita mengingat mengingat keselamatan itu secara pribadi. Kita berkata, apakah saya sudah mendapat bagian di dalamnya? Orang yang ikut perjamuan Tuhan haruslah orang yang sudah diselamatkan. Sudah ditebus oleh darah Yesus itu. Ketika dia ambil daging itu, ambil roti yang melambangkan daging itu. Dia ambil anggur yang melambangkan darah itu. Maka dia mengumumkan bahwa aku ikut mati bersama dengan Yesus. Kematian Yesus ada di dalam diriku. Dan ini adalah gambaran yang Tuhan berikan. Ingat tadi kita bilang Tuhan kasih 2 gambaran, 2 ordinansi. Yang pertama adalah baptisan, saudara. Ketika seseorang dibaptis, itu juga menyatakan apa? Yesus mati, saya ikut mati. Yesus dikubur, saya ikut dikubur. Makanya dia masuk ke dalam air. Dan Yesus bangkit, saya pun akan bangkit. Oleh karena itu, dalam baptisan kita pasti angkat orangnya, nggak mungkin dibiarkan di dalam terus, saudara. Gitu. Dan demikian juga dengan perjamuan, gitu ya.
Maka ketika kita ambil roti dan minum anggur itu, kita sedang menyatakan sesuatu. Kita sedang mengingat sesuatu. Dan secara pribadi kita berkata, saya punya bagian dalam Kristus. Ketika Kristus mati, itu adalah untuk saya. Ketika darahnya dicurahkan, itu adalah untuk saya. Darahnya membayar dosa, dan dosa itu termasuk dosa saya. Maka saya makan dan minum. Dan kita mengingat akan keselamatan yang telah Tuhan kerjakan untuk kita. Oleh karena itu Tuhan suruh kita menguji diri dulu. Uji dirimu sendiri, kata Tuhan. Coba kita buka 1 Korintus lagi. 1 Korintus pasal 11. Dan kita akan lihat beberapa ayat di pasal ini. 1 Korintus pasal 11. Kita lihat ayat 27 ya, sampai 30 saja. 1 Korintus pasal 27 pasal 11 ayat 27 sampai 30. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Menguji diri sendiri. Maksudnya apa menguji diri sendiri? Kita lanjut ayat 29. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan. Tanpa mengakui tubuh Tuhan, saudara. Maksudnya apa? Sebenarnya kamu belum diselamatkan. Kamu tidak paham tentang pengorbanan Yesus Kristus. Kamu makan itu tanpa mengakui tubuh Tuhan. Atau seperti yang dilakukan oleh jemaat Korintus pada waktu itu. Mereka, kalau kita baca ayat di atasnya, ada sebagian yang perjamuan Tuhan, waktu itu mereka perjamuan Tuhan itu rotinya bukan sedikit. Satu orang rotinya banyak. Gitu. Jadi ada yang makan, wah, dia pikir ini kesempatan makan. Dia menganggap perjamuan Tuhan itu makan biasa. Bahkan rebutan katanya. Sehingga ada yang habisin semuanya, yang lain gak dapat. Wow, repot. Nggak mungkin ya, nggak mungkin ada diaken Grafe yang dia ambil dulu semua rotinya, dia makan gitu kan, nanti jemaat nggak dapat kan, nggak mungkin. Tapi pada waktu itu ada yang seperti itu. Ya. Katanya kalian ini kok malah berebutan makan. Kalian anggap ini apa? Kalian makan ini sambil mengingat Tuhan atau tidak? Sambil merenungkan pengorbanan Tuhan atau tidak? Atau ini hanya ajang makan saja untuk kalian? Dan Paulus marah. Sehingga dia bilang, uji diri sendiri. Uji diri sendiri, kamu sudah diselamatkan belum? Apakah kamu makan ini sambil merenungkan? Ya, saya adalah orang yang diselamatkan. Tuhan, terima kasih engkau sudah mati bagi saya. Ya. Terima kasih engkau sudah berkorban untuk saya. Dan kalau kita merenungkan seperti itu, maka kita pasti akan hidup makin kudus. Itu salah satu alasan kenapa Tuhan suruh kita lakukan ini. Ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk merayakan kelahirannya. Tidak salah merayakan kelahiran Yesus, tapi tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pernah memerintahkan kita merayakan kenaikan dia lagi ke sorga. Nah, di jemaat kita sering lakukan, biasanya bulan Mei, gitu kan, hari kenaikan Yesus Kristus, tapi itu tidak pernah diperintahkan. Kita juga ada merayakan apa lagi? Kita merayakan kebangkitan Yesus. Itu juga tidak pernah diperintahkan sebenarnya. Walaupun kita bersuka cita dan nggak apa-apa sih merayakan kebangkitan Yesus. Tapi tidak ada setiap hari apa, ingatlah Yesus sudah bangkit. Enggak, kita paham Yesus sudah bangkit. Tapi Tuhan kasih tahu bahwa orang percaya harus mengingat kematiannya melalui perjamuan ini. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku, Tuhan bilang. Kenapa ini ditekankan? Karena kalau kita melakukannya dengan benar, kalau kita ketika melakukannya kita ingat akan pengorbanan Tuhan, maka itu akan memiliki efek, saudara. Efek yaitu itu akan membentuk karakter kita. Itu akan membantu kita di dalam pengudusan karakter. Karena kita diingatkan secara rutin tentang kematian Yesus. Tentang siapa kita, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ketika orang Kristen berdosa, itu biasanya adalah dia lupa akan dirinya. Dia lupa siapa dia lupa dia diselamatkan. Dia lupa dia anak Tuhan. Kalau kita ingat selalu, oh Yesus sudah mati bagi saya. Maka ketika ada godaan,
Ketika hawa nafsu datang, ketika seorang laki-laki melihat cewek cantik di internet, di jalanan, di mall-mall yang sekarang penuh dengan soft porn, lalu dia berkata bahwa wow, ada hawa nafsu muncul. Tapi dia ingat, Yesus mati karena dosa seperti ini. Yesus mati untuk membayar dosa seperti ini. Ketika seorang perempuan, dia tergoda untuk gosip, dia tergoda oleh segala macam hal yang lain lagi, oleh ketamakan, oleh apa dan lain sebagainya. Dia harus ingat, Yesus mati untuk dosa seperti ini. Yesus mati karena perkataan saya yang tidak benar. Yesus mati karena itu. Apakah saya akan lakukan lagi? Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melakukan ini dengan benar, Tuhan suruh kita dengan rutin lakukan, maka kita akan membangun karakter yang lebih kudus. Bukan hanya kita memperingatinya secara pribadi, kita memperingatinya secara jemaat. Nah, ini satu poin yang perlu saya tekankan juga. Karena Tuhan kasih perjamuan ini adalah untuk jemaat, bukan untuk kita lakukan pribadi-pribadi. Coba kita lihat lagi di dalam 1 Korintus 11 tadi. 1 Korintus pasal 11. Nah, kita lihat di sini mulai dari ayat 18 ya. 18 sampai 20. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat. Perhatikan di situ. Apabila kamu berkumpul sebagai jemaat. Jadi ini dilakukan pada pertumpulan jemaat. Ada perpecahan di antara kamu dan hal itu sedikit banyak aku percaya katanya. So, di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda atau harus ada perpecahan dalam TB1 supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Ayat 20 lagi. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, di ayat ini kita dapatkan namanya yang dalam Alkitab. Namanya dalam Alkitab bukan perjamuan kudus, bukan yang lain-lain, perjamuan Tuhan. Ya. Apabila kamu berkumpul, nah ini adalah teguran Paulus karena mereka menyalahgunakan perjamuan Tuhan. Tapi Paulus bilang, oke, apabila kamu berkumpul, jadi perjamuan Tuhan itu adalah untuk dilakukan pada saat jemaat berkumpul. Tadi di ayat 18, apabila kamu berkumpul sebagai jemaat. Ayat 20, apabila kamu berkumpul. Ini bukan untuk pribadi. Saya malah mendengar ada gereja-gereja tertentu, ya saking penekanannya katanya rotinya itu bisa bawa berkat, bisa sembuhin orang. Sampai ada yang, Pak Pendeta minta saya bawa pulang ke rumah. Ya. Kasih makan yang sakit di rumah. Katanya. Ya. Bukan itu, saudara. Ya. Ini adalah untuk perkumpulan jemaat. Karena kita bukan hanya memperingati kematian Tuhan secara pribadi, untuk saya pribadi. Saya pertanyaannya gini, kalau mengingat kematian Yesus, kan bisa masing-masing, benar nggak? Ya. Di rumah, kalau boleh nggak saya mengingat, oh Tuhan terima kasih Engkau sudah mati bagi saya, saat Anda lagi baring-baring mau doa, mau tidur, boleh nggak? Boleh, saya hampir tiap malam begitu. Ya. Kalau saya bangun pagi-pagi, ya, saya berdoa Tuhan terima kasih Engkau sudah selamatkan saya, Engkau mati bagi saya. Kita boleh memperingati Yesus mati bagi kita, nggak usah perjamuan Tuhan juga bisa. Ya. Kita lakukan pribadi di rumah, tapi apa spesialnya perjamuan Tuhan kalau begitu? Ya. Spesialnya perjamuan Tuhan adalah karena ini bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk jemaat. Ya. Bukan hanya kita lakukan individu perorangan, tapi Tuhan ingin ini dilakukan sebagai satu tubuh Dia. Karena tubuh Dia yang dikorbankan, maka Tuhan ingin tubuh Dia yang mengingatnya. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini ya bahwa sebagai jemaat ketika jemaat berkumpul, Tuhan hadir secara eklesiologis. Saya sering bilang bahwa kehadiran Tuhan itu bisa dibagi menjadi 3 istilah teologis. Ya. Apakah Tuhan hadir? Oh ya hadir. Tapi hadir secara apa? Ya. Satu adalah hadir secara ontologis. Ontologis itu artinya berdasarkan sifat Allah sendiri. Allah kan maha hadir. Anda baca Mazmur 139. Nah, kemana aku bisa lari? Dan engkau pasti ada di sana. Ke dunia orang mati pun engkau ada di sana, kata Daud. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang ada kumpulan orang yang tidak percaya, ada Tuhan nggak di situ? Dalam pengertian ontologis bahwa Tuhan maha hadir, ada. Ya gitu.
tetapi bukan dalam pengertian soteriologis. Dalam pengertian soteriologis artinya Tuhan menyertai orang yang diselamatkan. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka kita bilang Tuhan tidak beserta dengan orang-orang yang tidak diselamatkan. Tuhan tidak ada di antara mereka. Ya. Bukan dalam pengertian dia tidak maha hadir. Dia maha hadir, kalau dalam pengertian maha hadir ya dia ada di situ. Gitu. Tapi dalam pengertian soteriologis, orang yang diselamatkan, yang punya Roh Kudus di dalamnya, maka tidak ada Tuhan bersama dengan mereka. Tetapi ada pengertian ketiga lagi, yaitu eklesiologis. Berjemaat, saudara. Karena Tuhan Yesus pernah bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dan meminta sesuatu dalam namaku, di situ aku ada bersama mereka. Karena pertanyaannya, Tuhan kok cuma 2-3 orang, kalau saya sendirian gimana Tuhan? Tuhan bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dan minta sesuatu padaku dalam namaku, aku ada bersama dengan mereka. Kalau saya sendirian Tuhan, nggak apa-apa. Kalau sendirian Tuhan juga beserta kamu, tapi secara soteriologis, kalau kamu orang yang diselamatkan. Kalau kamu orang yang diselamatkan, Roh Kudus ada dalam hati kamu. Kalau kamu sendirian pun Tuhan beserta dengan kamu dalam pengertian soteriologis tadi, dalam pengertian keselamatan. Tetapi ketika jemaat berkumpul, ada pengertian kehadiran Tuhan yang berbeda lagi, yaitu kehadiran yang eklesiologis. Bahwa di sini tubuh Tuhan berkumpul. Dan Tuhan bilang, aku ada di sana secara eklesiologis. Ini tubuhku. Ini jemaatku. Tuhan bilang, ya. Dan aku hadir secara dalam pengertian yang spesial di situ. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan perjamuan Tuhan, maka kita bukan hanya mengingat akan keselamatan secara pribadi, kita mengingatnya secara jemaat. Dan tentu ya, ini berarti bahwa kita perlu bergabung dengan jemaat. Kita perlu bergabung dengan jemaat untuk bisa mengikuti hal ini. Karena tubuh Tuhan yang memperingatinya. Oke. Sekarang kita masuk kepada poin ketiga, yang benar yang kedua. Tadi saya bilang kita melihat satu salah, dua benar. Yang salah adalah kita bukan melakukan perjamuan Tuhan untuk mendapat keselamatan. Yang benar adalah kita melakukan perjamuan Tuhan untuk mengingat akan keselamatan. Dan yang nomor 3 atau benar yang kedua adalah kita melakukan perjamuan Tuhan untuk memberitakan tentang keselamatan. Untuk memberitakan tentang keselamatan. Coba kita lihat lagi di sini. Di dalam masih 1 Korintus pasal 11 tadi ya. 1 Korintus pasal 11, satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-26 di sini. 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukan hanya kita mengingatnya, kita memberitakannya. Kenapa? Karena makanya ini bukan sesuatu yang kita lakukan sendiri-sendiri di rumah. Ini bukan sesuatu yang kita lakukan di kamar kita sendirian. Ini adalah sesuatu yang dilakukan di hadapan orang-orang, di hadapan jemaat. Ada orang yang menyaksikan, sama-sama menyaksikan. Gitu. Maka ketika kita melakukannya, kita memberitakan. Kita bukan hanya mengingat, kita memberitakan. Kita memberitakan tentang keselamatan itu. Kita memberitakannya sampai Ia datang, bahwa Yesus sudah mati, Yesus sudah mati. Dan itu menjadi poin kita. Anda tahu bahwa dalam perjanjian lama, poinnya adalah Mesias akan datang, Mesias akan datang, Mesias akan datang. Itu terus yang didengung-dengungkan, itu adalah seruannya. Tetapi setelah Yesus datang, seruan kita bukan itu lagi. Kita berkata, Mesias sudah datang, Dia sudah mati. Dia sudah mati, Dia sudah menebus dosa kita, Mesias sudah datang. Plus ada seruan kedua, Mesias akan datang kembali. Dia sudah datang dan Dia akan datang kembali. Oleh karena itu kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Coba saya ajak kita balik lagi ke Matius pasal 26. Ada satu pernyataan yang cukup menarik yang Tuhan Yesus katakan di sini yang banyak orang tidak paham. Maksudnya apa? Itu ayat yang ke-29 di Matius pasal 26 itu. Ya. Di ayat 29 di mana Tuhan berkata, aku berkata padamu, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini
Sampai pada hari aku meminum hasilnya yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Maksudnya apa ini? Ini Tuhan memberitahu murid-muridnya bahwa ini adalah terakhir kali dia akan minum anggur bersama dengan mereka. Ini terakhir kali dia minum bersama dengan mereka. Dan Anda ingat waktu dia atas kayu salib, Tuhan berseru, aku haus. Lalu ada orang yang mengambil semacam sponge sebenarnya, ya. Lalu dia celupkan ke anggur asam atau cuka sebenarnya itu, ya. Lalu dia kasih kepada Yesus. Setelah kecap sedikit, Yesus tidak mau meminumnya. Karena memang Yesus tidak mau meminumnya. Sampai kapan katanya? Sampai aku datang, katanya apa? Sampai pada hari aku minum hasil yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Ini adalah pernyataan Yesus bahwa dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali dan dia akan minum bersama dengan mereka lagi. Tetapi ini, jadi kematian Yesus dikaitkan dengan kedatangan dia kembali. Setiap kali kita memberitakan kematian Yesus, jangan lupa kita untuk memberitakan juga bahwa dia akan datang kembali. Dia sudah mati, dia kembali lagi ke surga, tapi dia akan datang kembali. Dan pada saat dia datang kembali pada saat itu, dalam kerajaan Bapaknya, dia bukan lagi datang untuk menderita. Dia akan datang sebagai raja. Pada malam itu dia menderita. Pada malam itu dia membagikan cawan kepada murid-muridnya dengan antisipasi penderitaan terbesar yang bisa dialami seorang manusia. Tapi menariknya kita baca, dia mengucap syukur katanya. 2 kali ditekankan, waktu dia memecah-mecahkan roti dia mengucap syukur, waktu dia membagikan cawan itu dia mengucap syukur. Tuhan, kita tahu persis apa yang akan terjadi. Dia tahu persis bahwa sambil dia memecah-mecahkan roti itu, dia tahu persis dalam kemahatauannya bagaimana tiap jengkal tubuhnya akan menderita, akan rasanya terbakar oleh cambuk, oleh tautan berat badannya di atas kayu salib itu. Dia tahu persis, tapi dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Wow. Dan dia menderita pada waktu itu, tapi Tuhan bilang, aku akan datang lagi. Aku akan minum lagi anggur ini bersama dengan kalian. Bukan lagi sebagai Mesias yang menderita. Aku akan minumnya sebagai pemenang. Aku akan datang sebagai hakim. Aku akan memusnahkan bangsa-bangsa yang menolak aku. Aku akan menghancurkan semua musuh. Aku akan memukul bangsa-bangsa dengan tongkat besi. Dan aku akan minum sebagai raja pada waktu itu. Dan maukah kita minum bersama dengan dia pada waktu itu? Oh, orang-orang yang percaya padanya akan minum bersama dengan dia. Tetapi kita mengantisipasi minum itu. Dan ketika kita meminum perjamuan Tuhan hari ini, kita mengantisipasi, Tuhan, hari ini aku meminum cawan ini sebagai peringatan akan penderitaanmu. Tapi juga dengan antisipasi bahwa suatu hari aku akan meminumnya bersama dengan engkau di dalam kemenangan. Ketika engkau sudah mengalahkan semua musuh-musuhmu. Dan ini adalah suatu peringatan juga kepada semua orang yang belum menerima dia. Bahwa saat untuk mengaku Yesus Tuhan adalah saat ini. Saat untuk menekukkan lutut kepada Tuhan adalah saat ini. Saat untuk menerima pengorbanannya adalah saat ini. Karena Alkitab berkata, suatu saat setiap lutut akan bertelut, setiap mulut akan mengaku. Bahkan iblis pun akan bertekuk lutut dan mengaku. Tapi kalau Anda bertekuk lutut hanya pada saat dia datang sebagai hakim, maka itu sudah terlambat. Maka itu sudah terlambat. Semua akan bertekuk lutut. Tetapi saatnya adalah sekarang. Dan Anda berkata, Tuhan, aku perlu pengampunanmu. Aku perlu penebusanmu. Kita memberitakan kedatangan Tuhan. Ketika kita meminum ini, kita memberitakan keselamatan itu. Tentu, itu berarti kita harus diselamatkan dulu. Adakah kita melakukan itu dalam hidup kita? Sudahkah kita diselamatkan? Adakah kita merenungkan ini? Kita melakukan perjamuan setiap minggu pertama dari bulan Ganjil. Dan ini hanya untuk yang sudah menjadi anggota jemaat. Kalau Anda belum menjadi anggota jemaat, mungkin pertanyaannya adalah kenapa Anda tidak menjadi anggota jemaat? Kenapa Anda tidak menjadi anggota jemaat? Mari kita bersama-sama. Kalau Anda sudah diselamatkan, kalau Anda belum diselamatkan, ya memang tidak bisa jadi anggota jemaat. Tapi kalau Anda sudah diselamatkan, Anda perlu diselamatkan dulu. Kalau Anda sudah diselamatkan, mari kita mengingat
keselamatan itu secara pribadi dan secara jemaat. Dan kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau telah mengutus Sang Putra Yesus Kristus, dan Dia mati bagi kami. Dialah Sang Domba Paskah. Ribuan tahun Dia sudah digambarkan dengan domba, dan orang menyembelih domba. Tetapi sesudah Dia sendiri disembelih, Engkau tidak lagi memakai domba untuk menggambarkannya. Memang kami masih mengingat domba itu, tapi Engkau menyuruh kami untuk mengingatnya melalui baptisan nomor 1 bagi yang diselamatkan, lalu melalui roti dan anggur. Dan Tuhan, bantu kami untuk memahami maknanya. Hamba berdoa, hamba tidak tahu hati manusia. Kalau ada di tempat ini yang belum diselamatkan, Engkau yang kiranya tidak memberikan dia ketenangan. Jangan biarkan dia terlena, Tuhan. Jangan berikan hatinya damai sampai dia sungguh-sungguh memiliki damai dengan Engkau. Damai karena sudah diselamatkan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menggedor hati. Kalau ada orang yang sudah sekian lama mendengar Injil, sudah ada di jemaat ini sekian lama, atau sudah ikut kebaktian sekian lama, kalau ada yang belum diselamatkan Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, kami manusia tidak tahu. Engkau yang membuat dia tidak tenang. Engkau yang bekerja terus dalam hatinya. Tuhan, jikalau kami yang sudah diselamatkan, maka tuntun kami kepada perbuatan-perbuatan baik, karena Engkau menyelamatkan kami untuk itu. Ya, termasuk melakukan perintah-perintah-Mu. Ketika kami melakukan perjamuan Tuhan, bantu kami melakukannya dengan benar Tuhan. Sambil mengingat akan Engkau, sambil mengasihi Engkau, sambil memberitakan keselamatan itu kepada semua orang. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.